Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bertemu kembali pada acara yang sangat kita nanti-nanti karena dia adalah tolabul ilmi kita, kajian sore Dais di edisi Senin 24 Agustus 2020. Kita tetap masih tiap Senin istiqomah alhamdulillah membahas tafsir Al-Qurtubi, dan hari ini kita berbicara yakni di surah Ali Imran 115 yang pada intinya tidak ada amal baik yang tidak mungkin terbalas. Ya, tidak usah khawatir. Namun seperti apa? Tentunya nanti pendengar pemirsa bisa menyimak dengan baik, dan di sesi kedua bisa live di 6746352. Alhamdulillah pada sore ini telah ada narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama kita semua. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat dan juga lebih semangat lagi sehingga bisa menyimak thalabul ilmi ini dengan baik sehingga nanti bisa diamalkan. Ali Imran 115 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin. Shadaqallahul alim. Ini yang umum, bacaan yang umum dan sudah tertera di Quran itu memang pakainya ya, wa ma yaf'alu min khairin. Jadi ini masih menjelaskan tentang bagaimana orang-orang ahlul kitab yang berbuat baik. Kalau pakainya ya, pakainya ya berarti marjiknya masih ahlul kitab yang berbuat baik. Kan kemarin ada penjelasan di antara orang ahlul kitab itu enggak semuanya jahat, enggak semuanya buruk. Ada juga yang mereka ahli membaca kitab, bahkan kalau malam mereka melakukan qiyamul lail, bahkan mereka sangat kuat dalam melakukan sujud, bahkan mereka juga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah itu kemarin sudah dijelaskan seperti itu, dan kita tidak usah menafikannya bahwa orang-orang ahlul kitab pun ada juga diterangkan oleh Al-Quran yang berbuat baik seperti itu. Dan Al-Quran tetap menyatakan kalau kita memakainya ya wa ma yaf'alu min khairin, berarti mereka ahlul kitab yang berbuat baik tadi itu maka falayukfaruhu, mereka tidak akan dihalangi untuk mendapatkan pahalanya. Artinya meskipun mereka ahlul kitab, kalau mereka itu memang beramal baik, mereka amar ma'ruf, mereka nahi mungkar, mereka melakukan qiyamul lail, mereka melakukan sujud, maka Al-Quran menyatakan fala yukfaruhu, dari kata kafaro yakfuru itu artinya adalah tutup. Yukfaru berarti ditutup. Jadi mereka tidak terhalangi, mereka tidak akan tertutup dari pahala yang memang jatahnya mereka untuk mendapatkan pahala. Nah gitu ya. Jadi setiap kebaikan itu nggak ada yang tidak terbalaskan. Bahkan meskipun dari orang jahat pun dia akan terbalas. Cuma kalau orang-orang jahat, orang-orang yang dalam tanda kutip itu kafir, maka dia itu mendapatkan pahalanya justru di dunia. Kalau kita balik lagi, kalau besok sudah sampai di fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu kaitannya dengan itu. Bagaimana Allah mengaturnya itu bagi orang-orang yang mukmin itu memang amal baiknya tidak dibalas di dunia.
agar dia bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak di akhirat. Maka di akhirat, di dunia hanya dikasih icip-icip. Jadi seandainya kita itu rajin tahajud, suka puasa Senin Kemis, rajin sedekah, kemudian rezekinya jadi lancar, omongannya digugu wong, jauh dari musibah, itu namung icip-icip. Tapi ketika itu yang mengamalkan, bahkan orang-orang non-muslim, kalau perlu orang kafir, kalau dia melakukan kebaikan itu masih tetap dikasih pahala, cuma pahalanya dikasihkan di dunia. Agar besok di akhirat dia tidak perlu ngunduh dari pahalanya. Nah gitu. Sehingga nggak usah kaget ketika lagi wong badek jalidek kok malah rezeki ini lancar, sugih. Kadang kita berarti ngajimu kurung-kurung adoh. Itu dijelaskan seperti itu. Memang kita nggak usah iri ketika melihat ada lah kuwi wong beling, wong nakal. Ya selama dia melakukan kebaikan dia akan dibalas di dunia. Ya, tapi ya terus orang aku ben makmur diurip di gaya beling si santine ya. Ya itu dapatnya kamu balasan di dunia saja, di akhirat enggak akan dapat sama sekali. Itu juga dimaknai seperti wa may yafalu min khairin fala yukfaruhu. Jadi mereka tidak akan terhalangi, mereka tidak akan tertutupi dari pahalanya. Memang Allah Maha Adil. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Adil, maka orang-orang kafir pun ketika melakukan kebaikan juga akan dibalas oleh Allah, cuma di dunia. Sementara orang-orang yang mukmin ketika dia melakukan kebaikan akan dibalas lebih banyak di akhirat, agar dia lebih banyak mendapatkan balasan di akhirat. Tapi bagi orang kafir, kenapa dikasihkan di dunia? Biar besok di sana nggak usah nuntut pahalanya, kan sudah dikasihkan di dunia. Nah, gitu langsung di dunia sudah mendapatkannya. Jadi nggak usah kaget ketika kita menemukan kadang piye ya kono sing ora tahu ngibadah ngopet kok malah gampangnya cara rezeki secara ekonomi kok lebih mudah, secara politik kok delah kok menangan. Nah misalnya seperti itu. Dari kene sing wong genah wong apik, nah itu ternyata kok malah sering kalah. Jadi karena menang kalah ora ono kaitane mbeleh mengibadah. Nah itu menang kalah itu kaitannya dengan strategi dan kekuatan. Nah, karena kalau itu kita kaitkan dengan ibadah, ya seharusnya Nabi nggak pernah terkalahkan. Tapi Nabi nyata di Makkah juga dalam posisi terkalahkan sampai Nabi harus hijrah. Itu karena posisi di Makkah memang secara politik Nabi jelas kalah, secara kekuatan Nabi kalah. Sehingga Nabi ngatur strateginya, Nabi harus pindah, harus hijrah. Nah, baru Nabi mengatur strategi dari Madinah, ternyata Nabi sukses dan menang, luar biasa itu. Dan luar biasa. Jadi waktu di Makkah itu kan lebih kan sekitar 13 tahun. Itu dengan strategi model kayak apapun ternyata atine wong Mekah katos. Diselondoh dengan budaya juga enggak koncat. Kalau dengan kekuatan jelas Nabi kalah. Nabi kalah karena secara sosial, secara ekonomi dan sebagainya ternyata gagal semua. Dicedai model piye tetap angin, disabari koyo apa tetap atas saat ini. Maka akhirnya ya jalan terakhir sudah kelipatan 13 Nabi baru hijrah. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa Nabi sampai hijrah. Nah, itu. Tapi ini juga kita harus tahu bahwasanya orang-orang ahlul kitab pun yang melakukan kebaikan mereka juga akan mendapatkan pahala. Mereka juga akan mendapatkan pahala. Wallahu alimum bil muttaqin. Jadi Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepadanya. Jadi kaitannya dengan ketakwaan itu. Kalau kaitannya dengan ketakwaan berarti paling tidak ya 4 sampai 5 standar itu harus kita punya. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i. Kalau kamu memang muttaqin itu harusnya orang yang dermawan. Lah tiwas kowe ngaku Islam atau jubahmu tak gede-gede ke, udengmu tak bendol-bendol ke, tapi nak kowe medit yo itu baru muslim, kamu belum sampai mutakin. Karena Islam itu kalau Nabi menggambarkannya kan Islam itu lingkarannya lebih besar. Di dalamnya Islam ada lingkaran lebih kecil lagi namanya iman. Ada lebih dalam lagi itu namanya takwa. Itu lingkaran lantar. Bisa jadi orang itu sudah enggak takwa tapi masih punya iman. Bisa jadi imannya sudah luntur tapi dia masih sholat, maka masih dalam lingkaran muslim. Artinya Islam itu lingkarannya jauh lebih besar. Artinya secara fisik, secara zahir kamu laksanakan rukun Islam 5 itu kamu tetap muslim. Kamu masih sholat rakitang gaweane nyolong ya tetap muslim. Kamu suka zina ya meskipun gaweane tukang zina, tukang jajan roti mentah ya tetap muslim selama masih sholat. Cuma ini imannya luntur kan.
Imannya luntur. Jadi orang itu ketika dia itu melakukan dosa-dosa besar, maka imannya luntur. Kemudian ketika dia meninggalkan dosa itu ya balik lagi. Artinya kalau kita pengen masuk lingkaran yang lebih dalam sampai pada tingkatan takwa. Takwa itu jauh lebih dalam di dalamnya iman. Kalau Nabi menggambarkan itu lingkaran terbesar itu Islam. Asal kita masih sholat, al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholatu. Asal ijek sholat kita tetap muslim. Ya, tapi bisa jadi kowe gawe yo salat, tapi yo nyolong. Wae korupsi yo korupsi, wae zina yo zina, wae keplek wae mabuk. Muslim imane. Ya, tapi imanmu hilang. Saat kamu melakukan itu berarti hilang imannya. Nah, itu sehingga lingkarannya lebih dalam lagi. Lah di dalam lingkaran iman itu ada lingkaran lebih kecil di dalamnya lagi namanya takwa. Makanya yang dipesankan oleh khotib kalau khutbah itu maksudnya mesti ya ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, gitu. Takwalah sesungguh-sungguhnya takwa, karena lingkaran terdalam itu takwa. Nah, itu bukti takwa kan yang pertama kan dermawan. Nah, itu kan alladzina yunfikuna fisaroi wardore wal kadhiminal ghaidha. Kita harus sebagai orang mutakin itu pandai mengendalikan emosi. Jadi tidak terlalu emosional. Ya kita yang emosional ngamukan nesunan ya pas nesu ngamuk niki berarti statusnya turun lagi, enggak mutakin lagi. Wong ilang sabari wis bukan mutakin lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Baru yang ketiga adalah wal afina aninna. Seorang mutakin itu ya seharusnya seorang pemaaf. Pemaaf itu karena ini bentuknya isim fa'il ya, bukan afa, bukan ya'fu, tapi afin. Afin itu artinya bentuk isim fa'il, berarti sudah terbebas dari zaman madhi, zaman hal maupun mustakbal. Dulu, sekarang, mau besok tetap saya pemaaf. Artinya kamu minta maaf ya saya maafkan, kamu belum minta maaf ya sudah saya minta maaf, saya maafkan, apalagi kamu sudah minta maaf. Jadi afin itu berarti mutakin tingkat afin ini memang cukup berat. Jadi tidak punya rasa dendam. Nah, tidak punya rasa dendam itu mutakin. Wal afina anin nas. Nah, itu menjadi pemaaf. Lagi yang luar biasa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Iku fastaghfaru lidzunubihim. Berarti mereka itu mutakin belum tentu orang yang nggak pernah dosa. Pendosa pun bisa menjadi mutakin. Yaitu ketika dia menyadari dosa-dosa dan kesalahannya, kemudian dia segera menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya dan bertobat, minta ampun. Fastaghfaru lidzunubihim. Ya, kalau yang seperti itu maka dia bisa jadi mutakin. Jadi pemabuk dulu pernah jadi pemabuk. Pencuri dulu pernah jadi pencuri. Misalnya pezina mungkin dulu pernah jadi pelacur, atau dia suka main di prostitusi, atau dia mungkin suka jajan di tempat prostitusi. Tapi ketika dia sudah bertobat, bisa juga dia naik dari dia masuk lebih tinggi dalam lagi dari mukmin menjadi mutakin. Jadi semua jalur itu bisa ditempuh. Ada bisa mengendalikan emosinya, ada yang dengan sodakohnya, ada yang dengan taubatnya. Itu juga bisa jalur untuk menuju ke mutakin. Dengan bukti taubatan nasuha, sehingga walam yusiru ala ma fa'alu. Jadi ciri khas orang mutakin itu ketika dia sudah bertobat ora dibaleni meneh. Dan modelnya tomat ya saya ingin tobat terus sedelok terus kumat itu. Tomat itu ya itu bukan mutakin lagi. Artinya kalau kita tarik hal tersebut dengan ini, wallahu alimum bil mutakin, kok kaitannya dengan wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruhu, itu artinya bisa jadi orang ahlul kitab pun yang baik juga bisa masuk kategori mutakin. Bisa masuk kategori mutakin. Karena itu kalau kita kaitkan, saya baca di kitab Nurul Burhani karangannya manakibnya Syekh Abdul Qadir, karangannya Muslih bin Abdurrahman Meranggen, itu di situ diceritakan dulu pun Syekh Abdul Qadir pernah melantik dan dituntun oleh Nabi Khadir itu seorang Nasrani dari Konstantinopel yang rambutnya waktu gondrong, kumisnya panjang, tapi diangkat jadi waliullah dan dibaiat oleh Nabi Khadir dan Syekh Abdul Qadir. Kemudian namanya diganti Muhammad. Padahal itu dia Nasrani. Artinya ya bisa jadi orang Nasrani dari ahlul kitab pun ketika dia memang tingkat kebersihan hatinya oke, bagus, bisa jadi juga terpilih sebagai waliullah.
Nah itu ceritanya itu. Akhirnya disyahadat, dipotong kumisnya, dipotong rambutnya, dikasih jubah, kemudian salah satu menjadi waliullah. Ya, artinya kemungkinan Allah memilih dari orang non muslim pun, dari orang ahlul kitab ya, dari ahlul kitab ketika memang hatinya bersih, bisa juga berdasarkan ayat ini bahwa wallahu alimum bil muttaqin, Allah kok yang lebih tahu kok siapa yang lebih bertakwa. Nah, kemudian bacaan yang lain. Wa qara'al bakuna bitai fihima alal khitabi. Tapi ada juga ya, ini juga pilih oleh imam-imam yang lain selainnya Imam A'mas, Imam Ibnu Wasab dan Hamzah dan Kisai. Itu mereka menyatakan mereka lebih suka membaca ini pakainya ta, bukan wama yaf'alu tapi wama taf'alu. Kalau dibaca wama taf'alu berarti bentuknya khitab, maka ini menjelaskan ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya, bahwa ayat-ayat sebelumnya itu kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kemarin ya. Berarti cukup jauh itu ya, cukup jauh. Jadi kalau seperti itu maka ini khitabnya kepada orang muslim. Jadi wama taf'alu min khairin falan tukfaru, bukan yukfaru, falan tukfaru. Jadi apapun kebaikan yang kalian lakukan, kalian nggak akan terhalangi dari mendapatkan pahalanya. Kalau ini mungkin ya monggo, tapi kalau di Mushaf Utsmani memang tulisannya pakainya ya, pakainya ya. Cuma ini Imam Bakun membacakannya dengan ta. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Jadi kalian tidak akan terhalangi. Kalau itu berarti bisa secara makna memang ini berlaku juga. Jadi enggak menceritakan orang ahli kitab yang berbuat baik, tapi khitab kepada kita. Jadi kita orang-orang muslim ini ketika berbuat baik, enggak usah khawatir, pasti mendapatkan pahala. Enggak ada amal yang sia-sia, enggak ada amal yang sia-sia. Pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, kita kadang enggak sadar, kita sering iri terhadap hasil orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu punya hasil juga karena kaitannya dengan sebab akibat kan. Sebabnya dia sudah berbuat seperti ini, maka dia hasilnya seperti itu. Ya, jadi kita jangan iri dengan hasil orang lain. Karena yaitu hakikatnya apa yang kita dapatkan hari ini itu mungkin juga hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Ya gitu. Taruhlah misalnya kalau saya contohkan saya sendiri ya. Kalau saya kemudian sekarang sedikit banyak orang undang pengajian saya, itu pasti karena efek dari perbuatan saya di masa lalu. Lan apa? Ya saya sering ngisi ngaji ning gone dais, akhirnya wong weruh atau wong krungu. Nah itu kan bisa jadi seperti itu, pasti ada kaitannya. Orang terus ujuk-ujuk tanpa sebab tiba-tiba terjadi akibat kan nggak ada. Ada proses. Ya ada prosesnya. Mungkin Pak Karno dulu bisa mendapatkan istri jenengan pasti ada prosesnya. Orang ujuk-ujuk terus ketemu dadake bojo kan nggak mungkin seperti itu. Mesti ada sebabnya. Nah sama peristiwa apapun seperti itu. Karena itu pahala di akhirat maupun pahala di dunia itu memang ada. Jadi ada yang kita langsung dibalas di dunia, ada yang dibalas di dunia. Terutama kaitannya dengan hukukul walidain. Ya, hukukul walidain itu nggak peduli kok, nggak peduli. Dia muslim, dia non muslim, kalau dia durhaka terhadap orang tua, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia sudah dibalas. Sama. Ketika kita itu bakti kepada orang tua, nggak usah nunggu sampai di akhirat, di dunia kita juga sudah dibalas. Dan boleh dibuktikan, itu nggak usah nunggu orang muslim. Orang non muslim pun kalau dia bisa bakti pada orang tuanya, ya dia dapat balasan kebaikan di dunia. Nggak usah nunggu sampai di akhirat. Karena itu nggak usah ada. Saya yang kadang sering saya amati itu di film-film Eropa. Ya. Itu sering itu tokoh-tokoh mafia, tokoh-tokoh bajingan tengik, apa istilahnya itu, yakuza dan sebagainya, itu selalu digambarkan mereka itu kejamnya bukan main terhadap anak buahnya, apalagi terhadap lawan kepentingannya. Tapi kalau dengan ibunya lemunduk-munduk, bukan main lemunduk, bahkan seakan digambarkan ibunya nggak tahu bahwa anaknya ini bajingan tengik. Tapi di film-film itu kan tergambarkan sampai pemerintah aja, pasukannya, negaranya aja kadang kesulitan untuk menangkap mafia itu apa yakuza tersebut. Itu kalau sering saya gambar kok selalu seperti itu penggambarannya. Setelah saya cocok-cocokkan kok cocok ya dengan Quran maupun hadis ya. Memang orang yang bakti pada orang tua itu nggak peduli dia muslim apa tidak, dia langsung dibalas di dunia dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Iya, ya.
Tadi kita berbicara tidak ada amal baik yang tidak mungkin dibalas. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, contoh kita sedekah kurang ikhlas, kita sholat buru-buru istilahnya ya kurang ikhlas lagi. Apa ini sama juga? Ya sama, jadi tidak ada amal kita yang tidak ngefek, semua ada efeknya. Nah semua ada efeknya. Jadi efek baik maupun efek buruk itu semuanya kita sendiri nanti yang tanggung. Ya cuma ada yang ada dapat balasan di dunia dan akhirat, ada yang cuma dapat balasan di dunia saja. Ya, artinya kita kan berbuat baik, itu berarti kan dapat pahala gitu. Iya. Cuman apa persentasenya beda atau memang ya tentu sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Saya contohkan orang mau calonan kayak ya do sedekah, bahasa halusnya sedekah, bahasa eleke nyogok asline. Kayak ya nyatane ya terus do dadi no apa. Wis entuk balasan di dunia. Tapi kalau soal perbuatannya seperti itu mungkin di hadapan Allah dianggap dosa, nanti ya itu tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kan di akhirat juga dapat, di dunia juga dapat. Jadi karena hampir-hampir nggak ada kok peristiwa yang tidak terhubung dengan masa lalu. Itu semuanya Pak terhubung dengan masa lalu. Bahkan dalam dunia Islam saja, dalam sejarah Islam itu muncul sejarah bahasa kalau boleh dibilang bahasa agak ekstrim ya, sejarah gelap lah. Sejarah gelapnya Islam itu sejak Nabi meninggal dunia itu kan sudah geger terus Pak. Karena mendirikan negara yang namanya negara Madinah itu nggak mudah. Zaman Nabi semuanya serba beres, serahkan Nabi. Masih ada Nabi beres. Bahkan Nabi bisa mempersatukan seluruh jazirah Arab waktu itu. Hampir semua tunduk taat pada Nabi. Tapi begitu Nabi meninggal apa yang terjadi? Ya orang-orang yang dulu merasa dikalahkan zaman Nabi yang muncul ya dendamnya. Ya dendamnya. Sehingga akhirnya sampai muncul ada orang yang Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai Nabi di daerah Yaman. Akhirnya muncul perang Yamamah itu antaranya pasukannya Abu Bakar itu sampai di sana. Nah itu setelah itu pun nggak berhenti Pak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia digantikan Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar bin Khattab sangat maju pesat. Tapi itu juga menimbulkan efek luar biasa. Kenapa Umar bin Khattab terbunuh? Orang ujuk-ujuk dipateni. Semua peristiwa pasti ada alasannya. Apa alasannya? Karena pasukannya Umar bin Khattab menaklukkan Iran. Dulu Parsi. Padahal Parsi itu dulu imperium yang luar biasa. Lewatasi Parsi kok sampai bisa takluk, dikalahkan oleh kerajaan. Kalau dibilang kerajaan ya belum pantas. Wong Madinah itu nggak punya istana. Wah itu kan sehingga Abu Lulu'ah itu mangkelnya bukan main. Lah Abu Lulu'ah itu orang Parsi, tapi hidupnya di Madinah dan dia Muslim. Ya sholat, ya sembahyang, ya bareng jadi makmum Umar bin Khattab. Tapi rasa fanatisme negara kan muncul ya. Fanatisme daerah. Lho iki daerahku kok. Lah aku ki dadi wong Islam kok malah daerahku ditakluk kayak iki piye. Nah gitu. Itu ora trimo tukang pandai yang bernama Abu Lulu'ah itu akhirnya ikut jamaah dengan Umar bin Khattab waktu sholat subuh. Umar kemudian ditikam sampai 13 kali. Ya mati. Ya Umar bin Khattab akhirnya mati. Itu sudah bikin kacau itu sejak Umar bin Khattab mati. Sehingga fanatisme antara Arab dengan Iran itu sudah muncul. Kebencian orang Arab, terutama orang-orang Makkah dan Madinah terhadap orang-orang keturunan Parsi, terhadap orang-orang Iran. Sehingga wajar, nggak usah kaget apabila sekarang pun yang namanya Arab Saudi dengan Iran nggak bakalan rukun. Memang sejarahnya sudah seperti itu. Dulu itu dinasti Safawi itu tumbang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terbunuh. Akhirnya ganti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun konflik politik yang luar biasa. Akhirnya sampai dikepung oleh kelompok pemberontak oposisi. Kalau sekarang demo besar-besaran itu ya dari Mesir, dari Kufah. Itu padannya sampai ke Madinah. Rumahnya Utsman itu dikepung sampai kurang lebih 40 hari. Dan akhirnya mati terbunuh. Itu Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul, mati terbunuh. Setelah itu ganti Ali juga terbunuh. Nah itu ketika diruntut itu ada sebabnya. Ternyata kaitannya dengan dendam masa lalu semua. Enggak, artinya berarti kalau ada orang mengatakan, "Alah, sholat ora ikhlas ya ora sah ya." Gitu berarti salah. Kalau sholat tetap sah, Pak.
Enggak ada Artinya sholat kan yang enggak. ada yang Asal tidak batal ya tetap sah. Artinya sedekah ora ikhlas ya percuma. Seperti itu kan ada kata-kata. Kalau itu saya bilang itu omongannya setan. Oh gitu. Wong kowe salat ora khusuk lu ngrasah salat. Omongannya setan. Pancen setan pengen gagalke ben ora salat. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalimat itu enggak mau ketika dikaitkan dengan perbuatan yang lain. Kenapa kita bilang, nah kowe salatmu ora khusuk percuma lu ngrasah salat sisan. Kesannya bagus ya. Kalau kamu sedekah nggak ikhlas, mending nggak usah sedekah. Itu sebenarnya omongannya setan. Karena itu nggak cocok kalau kita kaitkan dengan kehidupan duniawi kita. Contohnya Pak Karno jadi pegawai di RRI. Misalnya sampean gajine kurang akeh, bahwa sampean yo daripada gajine kurang akeh rasa kayak gaji sisan. Kita kan nggak mau seperti itu. Kita dapat warisan, kok ikut namung sidik luwung rasa kayak sisan, nggak ada kok. Tapi kenapa? Kalau seperti kalau misalnya gitu, kaitannya dengan dikasih misalnya, kalau kaitannya dengan dikasih. Tiwas kowe iki aweh aku ra ikhlas, ora sah keisisan. Dan nyatane wayah arep pemilu ke sing bagi-bagi mange ana sing ikhlas. Nyatane tok tampani kabeh no. Tapi kenapa kamu enggak bilang, kowe ra ikhlas luang rasa aweh sisan. Tapi kenapa kalau kaitannya sholat, kaitannya dengan sedekah harus ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya itu adalah kalimat setan untuk menggagalkan kita dari perbuatan sholat. Ya sholat ora khusyuk je mending timbang sing ora sholat. Ya kan ngono. Mangan ora warak ya lumayan jek mangan. Ora warak ya lumayan daripada sing blas ora mangan kan ya gitu tuh ya. Rabi ora bahagia. Timbang sing jomblo terus ora lek rabi-rabi, jek lumayan sing rabi to ora kita ora patek bahagia. Dadi wong mangan sambel pedesen iki luwih mending daripada sing ora pedesen wong pancen ora tahu mangan sambel. Iya. Terus yang kedua artinya tadi proses mustaqim itu kan tadi kalau pas berbuat jelek berarti kan hilang. Artinya berarti mutakin itu bisa tumbuh kembali, bisa hilang gitu. Iya. Karena takwa itu kan lebih dalam daripada iman. Nabi sendiri kan menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ketika kita melakukan dosa besar enggak hanya berkurang, Pak, hilang. Jadi iman kita itu fluktuatif. Kadang bisa tinggi, kadang bisa habis. Kapan? Ketika kita dosa besar. Sehingga Nabi menyatakan la yasrabus syarib hina yasrabu wa huwa mu'minun. Jadi orang yang mabuk ketika mabuk yang enggak punya iman, imannya wis ludes. Jadi seakan nanti setelah dia sudah enggak mabuk lagi ya harus tumbuh lagi saka sithik lagi, ibaratnya ya gitu. Wala yasrabus syaribu hina yasraku wa huwa mu'min. Maling, koruptor, copet, kadet, rampok, gali satunggale pas nglakoni kuwi ya ilang imane. Berarti muncul lagi. Jadi ibarat dia nanam pohon ya ludes meneh, gak arek terubus, brodol meneh ya gitu, ibaratnya seperti itu. Ibarat kita bangun rumah belum jadi. Nah, kita misalnya kok zina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi ketika orang itu sedang berzina, berhubungan badan suami mirip seperti suami istri tapi tanpa ikatan nikah, maka saat dia melakukan itu ya imannya habis. Ya gitu. Kalau Islamnya masih Islamnya masih tapi imannya yang habis. Nah, ketika dia sudah tidak melakukan itu, ya ibarat orang nanam ya manam dari nol lagi, tumbuh lagi. Kok enggak ada terubus, enggak ada gede, gawe zina meneh yo ambruk meneh. Ibaratnya seperti. Jadi ibarat dia enggak punya pohon iman yang kokoh. Nah, sehingga rusak mati terus. Tinggal dia mau nanam lagi apa tidak keimanannya. Sama. Jadi setiap orang melakukan dosa besar pasti imannya akan hilang. Nabi bilangnya tidak hanya kalau bahasa yang lain kan yazidu wa yanqusu, kadang tumbuh, kadang mungkret berkurang. Bahkan kalau kaitannya dengan dosa besar itu enggak hanya mungkret, bahkan hilang sama sekali. Bahaya. Iya. Ya nanti pendengar biar penasaran nanti biar telepon di 67 nanti kalimat bah. Kita jeda sinai. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sinak. Jangan lupa nanti setelah sesi kedua bisa mulai di 676352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني 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 خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا بنور العين بطه الزين وهناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني 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 صلوا عليه صلينا الخير لديه يحيينا صلوا عليه صلينا الخير لديه يحيينا وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا وألقى هنايا وألقى رجايا بنور العين بطه الزين وهناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV dan juga Facebooknya Radio Dais. Monggo ya sana bisa ditonton live Facebook Radio Dais. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau phone live langsung call 6746352. Untuk SMS langsung pesan singkat kirim 0821 336 70.000.
Kita awali yang phone live dulu 6746352. Monggo para modis banyak sekali. Monggo 6746352. Ya, kalau belum ada, oh ini beda nih dari Pak Masum nih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan asal usul penyebab dari perang Karbala itu apa Yai? Wassalam. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kaitannya dengan konflik politik ya, terutama juga kaitannya dengan dendam politik. Jadi antaranya Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu sebenarnya kan sama-sama dari Bani Quraisy ya. Dari mulai Bani Hashim dan Bani Umayyah ini sudah dari dulu sudah mulai bermusuhan. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, yang paling memusuhi ya dari Bani Umayyah, Abu Sufyan dan saudara-saudaranya. Terus kemudian juga kaitannya dengan kebencian Bani Umayyah terhadap Bani Hashim. Kenapa? Karena saat Nabi Muhammad SAW jadi Nabi dan Rasul dan menang dalam pemerintahan di Madinah itu, dari Bani Umayyah banyak yang mati terbunuh pada perang Uhud maupun perang Badar. Dua perang ini antara Badar dan Uhud yang paling banyak terbunuh adalah dari keluarganya Umayyah. Ya, sehingga akhirnya ini membuat Muawiyah jadi dendam, sehingga akhirnya terjadi konflik antaranya Muawiyah dengan sahabat Ali. Akhirnya Ali terbunuh oleh pasukannya sendiri, bekas pasukannya sendiri. Nah, tapi dendam itu nggak selesai. Sehingga akhirnya ketika Husain pun diangkat sebagai khalifah di Kufah waktu itu menggantikan bapaknya setelah Ali terbunuh, itu sekitar tahun 640 Hijriah. Yaitu Husain diangkat, tapi nggak lama, dalam waktu 2 bulan saja sudah nggak bisa mengatasi pertempuran politik dengan Muawiyah. Muawiyah lebih berpengalaman, sehingga ketika Muawiyah diajak bergabung untuk mengakui kekhalifahan Hasan, ya malah dibalik, kamu yang harus mengikuti saya. Tapi ternyata Hasan pun tahu diri. Kenapa? Ketika Hasan meminta kepada penduduk Kufah untuk membela kekhalifahannya, tanggapannya dingin. Mereka ternyata takut terhadap Muawiyah, sehingga akhirnya ya terus terjadi perang. Nah akhirnya ngalah, Hasan mundur jadi khalifah. Hasan ngalah nggak jadi khalifah. Nah itu tahun 40. Jadi Hasan ngalah, nggak usah jadi khalifah, tapi Islam digabungkan jadi satu di Syam. Syam itu kerajaannya Muawiyah. Tapi 20 tahun berikutnya ketika Muawiyah meninggal dunia, sekitar tahun 60 Hijriah, itu waktu itu diganti lagi oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah waktu itu pun Kufah yang sudah dikuasai berarti menjadi wilayah gubernuran ya, jadi wilayah bagian dari Syam, itu dikuasakan kepada gubernur. Tapi penduduk Kufah ini ternyata kecewa lah terhadap pemerintahannya Muawiyah. Akhirnya membujuk Husain, adiknya Hasan. Tapi 20 tahun setelah pemerintahan itu diserahkan ya, 20 tahun berikutnya, yaitu sekitar 60 Hijriah, itu ternyata terjadinya Husain dibujuk untuk dibawa ke Kufah untuk menjadi khalifah. Waktu Husain itu ya nggak tahu, karena dulu belum ada HP Pak. Jadi bayangannya itu 100.000 orang Kufah siap bila mati Husain. Husain pun mantep datang ke Kufah, hanya membawa 75 tentara dan plus keluarganya kurang lebih hanya sekitar 128. Tapi akhirnya orang sebanyak itu, ternyata beritanya sudah diketahui oleh Yazid bin Muawiyah, sehingga akhirnya gubernur di Kufah diganti Ubaidillah bin Ziyad. Itu kejamnya bukan main, sehingga orang Kufah ternyata ngeper ketika Husain dan rombongan 128 orang datang di Karbala, itu nggak ada yang berani membela, sehingga akhirnya ya 128 dikepung 4.000, ada yang bilangnya sampai 10.000. Itu ya dibantai habis oleh tentaranya, iya tentaranya Yazid bin Muawiyah itu yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Amr bin As itu sudah jadi dibantai habis itu, sampai akhirnya yang mati cukup banyak ya. Itu cucunya Nabi, anaknya Ali itu kurang lebih 8 yang mati dibunuh. Cicitnya Nabi atau buyutnya Nabi itu 6. Jadi yang 4 dari anaknya Husain
Jadi Husain anaknya Husain juga dibantai dan anaknya Hasan itu juga dibantai semua. Jadi di padang Karbala mereka dibantai habis. Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum. Ya. Monggo 6746352. Monggo. Ya. Ya kalau kita teruskan kalau tidak ada 6746352. Ya. Artinya itu perang yang sangat luar biasa antara sesama ya. Iya. Pembantaian kalau dibilang perang ya ora imbang wong 128 lawan 4.000. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Heru Semarang. Pak Heru. Ya, mau bertanya. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Mau nanya, teman saya bilang, wong ngamalin ora ikhlas ra ono ganjarane. Lah timbul pertanyaan di hati saya. Apa artinya ayat dari famaya malam sekolah zaroting khairoyaroh, famaya malam sekolah zaroting saroyaroh. Jadi Allah membalas walaupun sedikit dia juga dibalas. Entah itu amalan baik maupun jelek dibalas. Nah ini bagaimana nih? Yang kedua, ada juga temen tadinya susah, sengsara, kemudian dia kerjanya tidak baik, ya main judi menang. Kemudian setelah untuk jualan dan lain-lain, kemudian jadi dia tobat mendirikan yayasan yatim piatu walaupun anaknya yatim itu ada 8. Kemudian dia mengadakan terbangan yaitu sholawatan. Kemudian dia memberi naik haji yaitu haji yang sunnah itu. Itu gimana itu? Kemudian sampai tobat, tapi hasilnya dari yang nggak baik. Apakah itu diterima berkah enggak itu ya? Karena diawali dengan niat yang tadi hasil keplak, kemudian untuk lain-lainnya yang baik. Itu yang kedua. Yang terakhir yang saya tanyakan, dalam Islam ada nggak ada kalimat reinkarnasi? Ada orang bilang penghidupan kembali, kemudian ada yang bilang nitis. Nah ini dalam Islam pengertiannya apa ya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Heru. Ya gimana? Karena ikhlas kan tidak ada pahalanya. Yang betul gimana sih? Ya ukuran ikhlas itu nanti pahalanya ya sesuai dengan tingkat kualitas keikhlasannya. Ya keikhlasannya yang tertinggi bahkan nggak minta surga, nggak minta neraka, asal cari ridhonya Allah. Ada ikhlasnya di bawahnya lagi minta surga, dijauhkan dari neraka. Ada ikhlas di bawahnya lagi ya pengen swarga, ora pengen lebih neraka, tur ning dunyane rezekine digawe lancar, pengen tambah sehat. Ya itu tingkat kualitasnya sendiri. Kayu ya seperti itu. Harga kayu ya KW1 dengan KW2 pasti harganya beda. Sama amal apapun itu tetap terbalas ya sesuai dengan kualitas keimanannya. Kalau tujuannya hanya memang dapat dunia ya di dunia juga dapat. Nah gitu. Tujuannya hanya dunia kan. Ya misalnya itu orang calonan itu kan tujuannya dunia. Ya wis entuk ya wis. Nah gitu lah. Misalnya gagal, ayo itu lain lagi ceritanya. Ya. Jadi semuanya terbalas Pak, enggak ada yang enggak terbalas, semua terbalas. Tadi orang susah judi terus dia mendirikan yayasannya gimana? Iya, amal baik itu harus dengan cara yang baik. Sesuatu yang tidak baik diniati untuk berbuat baik, hasilnya juga tidak baik. Hukum matematika aja kan gitu toh Pak. Ya itu jadi min dikalikan plus hasilnya tetap min. Jadi amal elek diniati kanggo apik. Aku tak judi, aku tak ngerampok, kok bangun masjid yo tetep elek. Tapi dia tobat tadi. Oh, ya. Kita seperti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Yongki, Tetangga. Monggo Pak Yongki. Assalamualaikum Pak I. Waalaikumsalam. Yang pertama menanyakan yaitu di antara salah satu sisi takwa bisa mengendalikan nafsu. Nah itu yang digunakan nafsu alwamah, nafsu amarah, insomnia. Yaitu apa setiap orang atau orang satu dan satunya atau berbeda. Terus yang kedua, kadang orang kan memberi nama Islam atau mengakui keluarga tapi atau nama-nama asma. Nah, kadang pikirannya wah kalau nama sepertinya nama kamu Abdul tidak plesetkan dari Abdul. Nah itu
hukumnya bagaimana, dapat dosa atau tidak? Terima kasih Kiai. Ya Pak Karno ini radio kayak seorang kurang jelas ya Pak Karno. Pun Ji, saya sebenarnya Ji, matur suwun Pak Yonggi. Ya, yang tadi Pak Peru, artinya berarti walaupun tobat tetap tidak bisa. Jadi lain ceritanya, ketika itu sesuatu yang buruk itu tetap tidak boleh tidak boleh diniati untuk melakukan yang baik. Tapi setelah tobat itu ya akan lain ceritanya, Pasti setelah tobat juga dia rizkinya juga rizki setelah tobat. Jadi ibaratnya kalau memang kita itu niat untuk jahat untuk tujuan baik itu sebenarnya tetap tidak baik. Itu ibaratnya wis tak niati mengko arep tak gawe wudu. Lagi apa uyah kebu diniati gawe wudu ya tetep ora dadi wudune kuwi apik, uyah kebu kuwi najis. Jadi ya ibaratnya seperti itu. Tapi ya lain ceritanya lho, aku wis tobat saiki wis ora tau ngombe uyah kebu, wis ora tau nggunakake uyah kebu. Ya mau wudune wis nganggo banyu. Memang biyen tau nggunakake uyah kebu gawe wudu. Itu gambaran itu ya. Jadi amal elek tapi biyen terus saiki apik, ya wis rasa dihubung-hubungke wis bar urusane. Nah gitu. Reinkarnasi itu ada enggak? Dalam Islam tidak dikenal reinkarnasi. Dalam Islam setelah mati ya masuk ke alam barzah, sudah selesai. Tidak ada istilah nitis, itu tidak ada. Dalam Islam tidak dikenal istilah nitis. Dan setiap manusia mungkin ada kemiripan-kemiripan. Ya memang manusia itu banyak hal yang universal, tapi nggak usah dibilang bahwa itu nitis. Misalnya Pak Karno gayanya jalannya persis kayak Insinyur Soekarno, tapi juga nggak usah dibilang bahwa Pak Karno ini titisannya Insinyur Soekarno kan memang podo Karno nih. Nah cerita ngoten nih. Lah ya ora sah terus berarti Pak Ulul iki titisane Mbah Yebagi, enggak usah seperti itu. Karena sebenarnya di seluruh dunia ini ada orang yang gaya bicara dan mirip-mirip itu ada, selalu ada. Nah gitu. Karena teori hereditas, teori keturunan itu mesti ono to, Pak. Dari mungkin mbake brewok saiki putune ana sing brewok, ora ketang bapake ora brewok, bisa jadi. Bapakne mbangir kok saiki anake plesek, iki anake sapa? Ya anake dhek. Lah kok bisa mungkin mbah buyute mbiyen ana sing pesek, bisa jadi kan seperti itu. Lah pakne kulitane ireng kok saiki anake kok putih, ora usah sudzon dhisik. Wah iki ngramban iki aja enggak boleh gitu. Bisa jadi mbah-mbah mbiyen ana sing kulitane putih, cuma saiki anake ireng, bisa jadi kan? Iya. Nah, gitu. Terus Pak Yonggi, gimana definisi takwa itu yang mengendalikan hawa nafsu, tapi kan ada nafsu amarah ya. Ya, itu di tubuh kita itu, di dalam perasaan kita itu ada lapisan-lapisan nafsu. Nafsunya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Karena itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu ya lumrah wajar orang yang berbuat baik dengan berbuat jahat itu lebih banyak yang berbuat jahat. Dan kita lebih mudah melakukan yang buruk daripada yang baik. Kenapa? Lah Qur'ane wis ngandhake fa'alhamaha fujuraha baru wa taqwaha, bukan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi kan fujuraha wa taqwaha, bukan taqwaha wa fujuraha. Artinya fujur itu lebih duluan daripada takwa. Jadi wong elek iki luwih akeh daripada wong apik. Sudah sunatullahnya seperti itu. Di tubuh kita ada nafsu yang paling rendah, nafsu amarah. Lah di dalam nafsu amarah itu ada yang membagi lagi, itu ada nafsu yang paling rendah namanya nafsu bahimiyah, nafsu mamah biak. Hewan mamah biak, kebu, sapi, wedhus sing dipikir mangan gayemi turu kawin wis kuwi tok. Dadi nek jenengan sing dipikir namung kawin, wedhus wis iso, ora usah kudu sarjana, wedhus iso. Dadi ana wong saiki kok jek seneng ndelok film porno, wah piye carane ngono. Iki kalah karo wedhus ora tau ndelok film porno, iso praktek kok. Menungso kok malah penasaran iki piye pengen ndelok wong liya lagi. Ngono wedhus ora tau ndelok iso praktek langsung. Kucing ora tau ndelok film FB Pointer nak main FB Pointer kok. Nah gitu. Itu namanya nafsu bahimiyah. Sing dipikir mangan ngombe, urusan kok mangan we. Urusan kok turu we bahimiyah itu sangat rendah. Manusia ada banyak di antara kita ini sing dipikir emang turu ya apa meniki wayahe lockdown, wayahe apa stay at home. Wah cocok iki pancen ya bane iki arep megambut gawe ndak ono alasan kena gawe klempuruk wae. Itu bahimiyah. Di atasnya bahimiyah namanya sabuiyah.
maunya mengalahkan terus. Ada orang yang hidupnya hobinya itu ketika bisa mengalahkan itu seneng, bahagia. Karena itu dibuatkanlah pertandingan-pertandingan, permainan-permainan yang di situ ada menang kalah. Itu untuk menyalurkan bahimiahnya agar tidak menyalur ke hal yang buruk. Makanya anak muda kadang terus kemana-mana bawa celurit, bawa itu untuk menunjukkan nafsu bahimiahnya. Itu nafsu sabuiyahnya. Keras, kuat, dan selalu pengen menaklukkan. Itu adalah jiwa sabuiyah, hewan buas. Hewan buas itu sudah nggak begitu mikir soal makan dan hubungan seks. Yang penting aku menang. Lah cah nom sing ngono ora mikir rabi ya, Pak. Yang dipikir ku hewane arep gelut, sing bacuki wong. Itu yang muncul sabuiyah. Lebih tinggi lagi namanya syaitonia. Syaitonia itu hewannya pengen blito, pengen ngakali, pengen ngapusi, pengen nyelakai wong liya. Ya gitu aja. Jadi ngajaknya aku menang, kowe ndukung aku, tapi kan kok tak singkirke. Gaya setan kan seperti itu. Nah itu nafsunya syaitonia. Jadi ya maaf jangan tersinggung ya. Kita ketika tingkatannya lebih tinggi, orang-orang hidup dalam perpolitikan kenegaraan, ya rata-rata dikuasai nafsu syaitonia kuwi, nafsu setane luwih akeh. Iya, omongnya halus tapi aslinya ya tujuannya badek. Nah, itu nafsu syaitonia. Lebih tinggi lagi namanya nafsu lawamah, di atasnya amarah itu nafsu lawamah. Orang Jawa bilang aluamah. Nah, nafsu lawamah ini jadi nggak pernah bisa puas. Soal harta nggak pernah bisa puas. Sudah punya mobil harus tambah lagi, punya tanah tambah lagi, sudah punya kekuasaan tambah lagi, sudah jadi bupati pengen jadi gubernur, sudah gubernur pengen jadi presiden, terus sudah jadi presiden nggak perlu pengen jadi presiden abadi ya gitu. Itu nggak pernah puas hidupnya. Itu dikuasai nafsu lawamah. Nah, kalau nafsu sufiyah lebih banyak ke kehormatan. Kita juga kadang itu lawamahnya nggak begitu tinggi, tapi sufiyahnya sangat tinggi. Jadi begitu di WA-nya atau di FB-nya dikomentari elek sithik, wah wis ngamuk-ngamuk, penghinaan, merendahkan harga diri. Lah regane iki piro merendahkan harga diri? Kalau perlu saya tuntut kamu ke pengadilan, pencemaran nama baik, dan nama baikmu sepiro. Itu kaitannya ngoyak nafsu sufiyah. Ya ibaratnya guru nak ora tangane ora diambung murite serik, kiai nak ora disobyo-sobyo tangane ora diambungi karo santri ini nesu. Itu sebenarnya kiainya nggih orang legiwa, dia sedang dikuasai nafsu sufiyah. Nah, nafsu yang tertinggi dan terbaik dan dipanggil oleh Allah itu nafsu mutmainnah. Kalau ini baik, karena itu dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang dipanggil nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu yang paling dalam, yang bisa mengendalikan sampai orang pada tingkatan takwa ya yang nafsu mutmainnahnya itu. Nah itu. Memberi nama tapi diplesetkan. Abdullah menjadi Abdel. Itu salah. bukan plesetan. Kalau dalam bahasa nahwu diistilahkan dengan udul. Udul itu memodifikasi. Asim dadi Utsman, Syahid dadi Suhed. Nah, atau mungkin itu tarohum. Nah, itu misalnya Rohman jadi Man gitu aja. Kan sering diundang gitu seperti itu. Kadang itu justru panggilan kasih sayang. Ya gitu. Namanya siapa? Naufal menjadi Fal, Nauf gitu aja. Itu hanya dipendekkan gitu aja pun boleh. Atau ditashirkan boleh. Said dari Suaid. Nah, Abdul dari Abdel. Nah, itu modifikasi saja, tapi nggak akan merubah mana. Apalagi dengan dosa, nggak ada kaitannya dengan dosa. Ada apa-apa. Ya, tapi jangan ada yang nggak boleh itu, yang dosa itu kalau lakop. Lakop itu memberi nama buruk, label buruk. Nah, itu nama alias yang tidak baik. Nah, jenenge sapa? Jenenge Abdurrahman, undangane kendi. Nah, kan ya ora enak-enak gitu. Jadi kalau Abdurrahman terus diundang Brahman atau apa? Rahman atau ditut Madur. Nah, gitu aja. Boleh. Oh, siapa seneng Mandur. Nah, padahal Abdurrahman kok malah dari Mandur. Nah, seperti itu masih bisa diterima dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawa, bahasa Indonesia masih bisa diterima. Dan itu enggak ada kaitannya dengan dosa. Yang jelas dosa di Al-Qur'an itu wala tanabazu bil alqab. Enggak boleh manggil dengan nama paraban yang buruk. Nah, paraban yang baik boleh.
Nah, ulil tambangil Pak Kiai kan juga paraban. Wong bagus itu juga paraban. Nah, tapi kalau paraban sing ora elek, sing ora apik, sing elek-elek sing ora oleh dosa. Iya. Undang jeneng apik-apik diundang ceblok, lha ngono kuwi ya ora enak. Itu yang enggak boleh. Ya, Kiai karena durasi sudah memenuhi. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan manfaat untuk kita semuanya. Ya, dan tentunya pendengar saya mohon maaf karena banyak SMS yang belum terbaca. Mudah-mudahan nanti hari lain bisa kita lanjutkan. Dan akhirnya saya karena terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kekhilafan. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.